Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua. Ini saya kasih gambar bioskop. Siapa yang kangen sama bioskop? Udah setahun setengah ya bioskop tutup, nggak ada yang buka. Anggaplah kita nonton bioskop ya, tapi belajar. Salam jumpa geografi. Manjada wajada, tahu artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, mudah-mudahan kalian semua sedang bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga semuanya akan berhasil. Berhasil apa ya, terserah, tergantung apa yang dicita-citakan. Apapun cita-citanya, dengan kesungguhan Allah berjanji akan sampai, akan berhasil. Kalau kita percaya sama Allah, ya kita juga percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Kita mulai ya pembelajaran kali ini tentang proyeksi peta, jenis-jenis proyeksi peta. Tapi sebelum pada jenis-jenis, kita bahas dulu apa itu proyeksi. Proyeksi peta adalah metode untuk menggambar bentuk muka bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Pada pembelajaran tentang definisi peta, peta adalah apa? Peta adalah gambar bentuk muka bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Garis bawahi kata bidang datarnya tadi. Ya. Bumi itu yang sebenarnya adalah bidang lengkung atau bidang bola, kemudian digambar ke dalam bidang datar. Karena merubah dari bentuk pada bidang berbeda, maka dibutuhkan teknik. Teknik ini disebut proyeksi. Jadi proyeksi itu metode untuk menggambar dari bentuk bumi yang bidang lengkung ke bidang datar. Oke, bisa dipahami ya apa itu proyeksi. Teknik proyeksi ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah ekivalen, kedua equidistant, yang ketiga confirm. Sebuah peta harus ekivalen, artinya luas di peta sama dengan luas di lapangan. Ya, walaupun dengan skala. Sekali lagi, luas di peta harus sama dengan luas di lapangan. Yang kedua equidistant, sama jaraknya, jarak di peta dengan di lapangan harus sama. Dan yang ketiga confirm, bentuknya juga sama. Ingat sekali lagi ya, 3 hal: equivalent, equidistant, confirm. Sama luas, sama jarak, sama bentuk. Ada 3 jenis proyeksi dasar peta. Kalau disebut dasar, artinya ada yang lebih expert. Ya, yang lebih expert saya kira belum saya masukkan di materi ini. Kita akan mengenal 3 jenis proyeksi dasar saja dulu. Apa saja itu?
ada proyeksi silinder, proyeksi kerucut, dan proyeksi azimutal. Ya, kita akan kenali masing-masingnya. Yang pertama, proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini cocok untuk menggambar daerah ekuator. Bumi dalam bentuknya yang bulat, bola, akan diproyeksikan dalam bentuk bidang datar dengan perantara silinder. Begitu mungkin bahasanya. Ya, bumi dalam bentuknya yang bola diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan bantuan silinder. Ini seolah-olah seperti ini. Ini bumi dimasukkan ke dalam silinder, kemudian diproyeksikan setiap garisnya, baik garis bujur maupun garis lintang, ke dalam dinding-dinding silinder. Coba perhatikan ya, setiap garisnya diproyeksikan ke dalam dinding-dinding silinder. Kemudian juga bentuk muka buminya. Nah, sehingga terbentuklah gambar rupa bumi pada dinding-dinding silinder. Kemudian kita belah silindernya, kita ratakan sehingga membentuk bidang datar. Hasilnya seperti terlihat pada peta ini. Ya. Nih. Kalau kamu perhatikan, yang sebenarnya wilayah kutub tidak seluas seperti yang tergambar pada peta ini. Peta bentuk dari proyeksi silinder tadi sudah disebut cocok untuk menggambar wilayah ekuator. Kenapa? Karena bidang yang menempel tadi pada bidang bola dan silinder adalah bidang ekuator atau khatulistiwa. Daerah-daerah di khatulistiwa atau di ekuator punya equivalent, punya equidistant, punya confirm yang lebih bagus daripada wilayah-wilayah di lintang sedang atau di wilayah kutub. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, itu tentang proyeksi silinder. Nah, ini wilayah yang paling equivalent, equidistant, dan confirm. Luasnya sama, jaraknya sama, bentuknya juga sama antara di bumi sesungguhnya dan di peta pada garis yang kuning ini. Yang kedua, proyeksi kerucut. Nah, ini cocok untuk menggambar di daerah lintang sedang. Jadi bola bumi diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan bantuan kerucut. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Ini bumi, kemudian dimasukkan ke dalam bidang kerucut, kemudian diproyeksikan setiap garis lintang dan bujurnya. Juga seluruh elemen-elemennya ya yang ada di muka bumi.
Kemudian kerucutnya dibelah. Dan hasilnya akan terbentuklah model peta seperti ini. Nah, ya, ini bentuk kipas nanti. Bentuk kipas ini kalau kamu sambungkan, satukan, akan membentuk kerucut. Wilayah yang paling ekivalen, equidistant, dan confirm, saya ulang-ulang nih, sama luas, sama jarak, sama bentuk, dengan menggunakan proyeksi silinder adalah wilayah pada daerah lintang tengah, daerah Mediteran. Ya, yang mana? Misalnya wilayah Eropa atau Asia Tengah, wilayah Amerika Utara. Wilayah-wilayah itu pada proyeksi ini yang tergambar ini merupakan wilayah yang paling persis antara di peta dengan di lapangan. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain mungkin terdistorsi, ya, agak berbeda jaraknya, luasnya, juga bentuknya agak terdistorsi. Oke, itu adalah proyeksi silinder. Silinder, mohon maaf, bukan silinder tapi proyeksi kerucut. Yang terakhir dari 3 jenis proyeksi dasar ini adalah proyeksi azimutal. Seperti apa proyeksi azimutal yang cocok untuk menggambar wilayah kutub? Nah, ini bidang proyeksinya, kemudian bumi pada titik kutubnya ditempelkan pada bidang proyeksi. Kemudian setiap garis lintang dan bujurnya diproyeksikan pada bidang proyeksi. Nah, perhatikan ya, ini diproyeksikan setiap garis lintangnya, juga garis bujurnya, sehingga terbentuklah bidang proyeksi menggunakan proyeksi azimutal. Sebagai contoh peta dengan proyeksi azimutal ini misalnya, ya, kalau ini bidang kutub yang menyentuh pada bidang proyeksi adalah kutub selatan, ya, petanya Antartika. Jadi dengan proyeksi azimutal, wilayah kutub yang paling ekivalen, paling equidistant, paling confirm daripada bidang-bidang yang lain. Ya, kalau kamu lihat peta seperti ini, contohnya misalnya di lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa, peta yang digunakan adalah menggunakan proyeksi azimutal. Yap, thank you, terima kasih sudah bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi ini. Kesimpulan, jadi ada 3 proyeksi dasar, apa saja? 1 silinder, 2 kerucut, 3 azimutal. Kalau silinder cocoknya untuk wilayah ekuator atau khatulistiwa, kalau kerucut untuk lintang sedang, dan kalau azimutal untuk daerah kutub. Ya, itu saja materi kita hari ini, kali ini.
tentang proyeksi peta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.